Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan penuntasan honorer di tahun 2023 tahun ini disampaikan bahwa tenaga honorer ex-THK 2 dan non-ASN dan pelamar prioritas merapat. Nama-nama berikut diangkat ASN tanpa tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama informasinya. Jangan kemana-mana, kita simak sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kami ucapkan selamat bagi para pegawai non-ASN atau honorer ex-THK 2 dan pelamar prioritas di lingkungan instansi pemerintah. Tentunya Bapak Ibu, instansi pemerintah dimaksud adalah instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Ada apa dengan ini? Karena memang para honorer tenaga THK 2, tenaga honorer kategori 2 itu, dan para pelamar prioritas, demikian dengan honorer non-ASN yang sudah lama mengabdi itu menjadi prioritas. Nah, tentunya ini wajib punya dasar Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan para honorer ini, yang mana para honorer di tahun 2023 tahun ini baik THK 2 demikian dengan pelamar prioritas dan pegawai non-ASN atau honor non-ASN yang sudah lama mengabdi, ada dasar pengangkatannya sebagaimana yang telah diterbitkan, yaitu berdasarkan surat keputusan nomor 9 tahun 2023. Di sini disampaikan bahwa mereka mendapatkan peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan SK atau surat keputusan nomor 9 tahun 2023. Perjuangan mereka kini terbayar. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan kinerja para honorer tentunya. Surat pengumuman nomor 9 tahun 2023 ini merujuk pada terbukanya kesempatan emas bagi ex-THK 2, kemudian non-ASN, dan pelamar prioritas untuk meningkatkan statusnya menjadi aparatur sipil negara melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya di tahun 2023 tahun ini. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merilis pengumuman nomor 9 tahun 2023 yang berisi informasi pengadaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, formasi tahun 2023. Tentunya formasi untuk provinsi ataupun kabupaten kota daerah lain juga demikian Bapak Ibu ya. Kita yakin seperti itu karena tahun 2023 tahun ini adalah momen bersejarah dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Kategori pelamar calon P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pelamar pada kebutuhan khusus yang terdiri dari pertama, pelamar prioritas. Sebelumnya Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan pelamar kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus dan yang dimaksud adalah pelamar jalur khusus kebutuhan khusus untuk honorer. Ini jalur honorer bukan jalur umum. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021 yang lalu. Mereka diprioritaskan di tahun 2023 tahun ini karena tepatan pada saat lulus seleksi atau lulus passing grade pada tahun 2021, mereka dinyatakan lulus passing grade tetapi tidak ada formasi atau lulus passing grade tanpa formasi
sehingga penempatannya tidak serentak dengan para honorer yang melamar dan memiliki formasi. Sebagaimana seleksi yang 2021 dan mulai ditempatkan 2022 dan juga 2023 tahun ini. Nah, tentunya karena sudah lulus passing grade, walaupun tidak ada formasi pada tahun 2021, di tahun 2022 juga sampai tahun 2023 tahun ini, mereka adalah prioritas yang wajib dinyatakan lulus dan wajib ditempatkan sebagai ASN P3K. Jadi, dengan catatan mereka belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Yang kedua, XTHK2 atau tenaga honorer kategori 2. XTHK2 merupakan X tenaga honorer kategori 2 yang mana THK2 ini atau tenaga honorer kategori 2 ini telah terdaftar dalam pangkalan data atau dalam database BKN. Jadi, ini adalah suatu hal yang wajar dihargai dan diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN prioritas 2023 tahun ini. Kemudian yang ketiga itu guru non-aparatur sipil negara atau guru non-ASN di sekolah negeri. Guru non-aparatur sipil negara atau non-ASN di sekolah negeri merupakan guru sekolah negeri yang terdaftar pada data pokok pendidikan atau pada Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi cukup luar biasa bagi Bapak Ibu yang sudah mencapai masa kerja 3 tahun dan telah terdaftar dalam Dapodik atau data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mana juga ini adalah honorer negeri yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Dengan demikian, 3 kategori tersebut yang akan diikutsertakan dalam pengadaan seleksi P3K ini. Berbahagialah bagi para guru honorer di sekolah negeri, pelamar prioritas, dan X THK2 atau tenaga honorer kategori 2 karena memiliki peluang besar untuk bisa mewujudkan mimpinya menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi tersebut. Adapun syarat umum pendaftaran P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini formasi tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ketiga, berusia paling rendah 20 tahun, 0 bulan, 0 hari, dan paling tinggi 59 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat melamar. Keempat, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau anggota Polri, atau pegawai swasta. Yang keenam, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, CP3K, P3K, prajurit TNI, atau anggota Polri. 7. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya. Kedelapan, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP, NIP3K, dan 9, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ke-10, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar dan wajib telah memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Surat keterangan lulus tidak berlaku. Kemudian, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. 12, memiliki surat keterangan catatan kepolisian resort atau SKCK atau dari Polres. Ke-13, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara pendaftaran seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta formasi tahun 2023 itu dilakukan melalui laman sscsnbkn.co.id.
Sementara itu, sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah merilis nama-nama guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Tentunya itu adalah satu hal yang menjadi kabar sukacita bagi Bapak Ibu honorer, yang mana hal tersebut melalui surat dan nomor 1119 1199 2023. Jadi mereka adalah para guru yang diangkat menjadi ASN P3K dan segera mendapatkan penempatan kerja. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 3 kategori honorer yang benar-benar diapresiasi tahun 2023, antara lain para honorer X THK 2, kemudian guru honorer negeri yang sudah bekerja minimal 3 tahun, dan tentunya adalah pelamar prioritas. Demikian informasinya. Semangat buat Bapak Ibu honorer dan selamat bagi honorer yang diangkat menjadi ASN P3K 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.